Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Imamatus Solehah dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di video kali ini akan dibahas tentang Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah salah satu revolusi yang paling terkenal di dunia. Kenapa ya? Yuk kita bahas di video ini. Revolusi Prancis merupakan perubahan secara cepat dalam bidang politik dan pemerintahan Prancis dari yang sebelumnya monarki absolut berubah menjadi monarki konstitusional. Latar belakang dari Revolusi Prancis yaitu setelah kalah dalam The Seven Years' War dan kehilangan teritori serta koloni mereka di Amerika, Prancis menunggu kesempatan untuk balas dendam kepada Inggris. Beberapa tahun kemudian, pecahlah Revolusi Amerika disertai dengan perang 13 koloni Inggris di Amerika melawan Kerajaan Inggris. Walaupun Prancis ada di pihak pemenang karena membantu 13 koloni Inggris, tetapi perang tersebut membuat perekonomian Prancis hancur. Prancis terlilit hutang dan menyatakan bangkrut. Hal ini menimbulkan kelaparan dan penderitaan bagi rakyat Prancis. Sama seperti Revolusi Amerika, revolusi di Prancis juga dimulai dengan pemerasan berupa peraturan pembayaran pajak yang tidak masuk akal untuk menutupi kerugian akibat perang. Saat itu, pemerintahan feodal Prancis membagi masyarakat dalam 3 kelas, yaitu raja dan bangsawan di golongan pertama, tuan tanah dan pemuka agama di golongan kedua, serta rakyat biasa di golongan ketiga. Pembagian kelas ini berpengaruh kepada kebijakan pajak yang dikeluarkan. Golongan pertama dan kedua tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sedangkan golongan ketiga diwajibkan. Selain membayar pajak kepada negara, warga golongan ketiga ini juga terkadang harus membayar pajak kepada tuan tanah. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan rakyat, yang mayoritasnya adalah golongan ketiga. Ketidakkesepakatan memuncak kala rakyat meminta supaya golongan pertama dan kedua harus ikut membayar pajak. Sayangnya, raja tidak menyetujuinya. Rakyat akhirnya mengadakan perkumpulan dan menyatakan akan membuat keadaan lebih adil dan baik bagi mereka. Selanjutnya yaitu proses revolusi Prancis. Diawali dengan permasalahan di parlemen pada 5 Mei 1789, perbedaan pendapat tentang pemungutan suara berdasarkan golongan atau individu, yaitu golongan pertama dan kedua berdasarkan golongan, sedangkan di golongan ketiga berdasarkan individu. Pada 17 Juni 1789, golongan ketiga menyatakan sebagai Dewan Nasional. Sampai pada Juli 1789, kekacauan merebak. Paris berubah menjadi lautan teror. Penjarahan, kerusuhan, dan pembakaran terjadi di penjuru kota. Tentara kerajaan diturunkan untuk menenangkan massa, tetapi terjadi penembakan yang melukai beberapa orang. Rakyat yang semakin marah pun mendatangi penjara Bastille pada 14 Juni 1789. Massa mendobrak masuk untuk mengambil persenjataan dan melepaskan mereka yang sedang ditahan. Pembobolan penjara ini seolah adalah simbol runtuhnya kekuasaan raja dan pengambilan kekuasaan oleh rakyat. Hal ini praktis membuat kerajaan Prancis tidak beroperasi dan pemerintahan dibekukan. Rakyat dengan semangat, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan merumuskan pemerintahan baru yang berbentuk republik. Terinspirasi dari The Declaration of Independence milik Amerika, Prancis mengeluarkan Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara pada 26 Agustus 1789. Deklarasi ini menjamin persamaan hak dan kewajiban warga Prancis serta melindunginya secara hukum, tanpa perbedaan satu sama lain. Keadaan sosial politik yang tidak kunjung membaik membuat Dewan Parlemen Prancis memutuskan untuk membentuk pemerintahan republik bagi Prancis pada 22 September 1792. Beberapa bulan kemudian, Lembaga Pengadilan Prancis menjatuhi hukuman mati kepada Raja Prancis yaitu Louis XVI dan permaisurinya yaitu Marie Antoinette pada 22 Januari 1793. Keduanya dieksekusi di depan publik karena dianggap berkhianat. Dampak revolusi Prancis pada dunia.
Revolusi Prancis memiliki dampak yang lebih besar dan hebat daripada Revolusi Amerika. Bahkan revolusi ini menyebabkan revolusi di negara lain, seperti misalnya Revolusi Rusia, Revolusi Budak di daerah Karibia, dan masih banyak lagi. Revolusi Prancis adalah suatu penanda dan bukti nyata bahwa raja bukanlah pemimpin yang absolut. Kemanusiaan dan persamaan adalah hak semua orang. Penindasan adalah sesuatu yang salah. Akibat lain yang ditimbulkan adalah berkurang dan menurunnya jumlah feodalisme di dunia. Hal ini terjadi karena feodalisme adalah sesuatu yang kurang disukai rakyat kecil karena ketidakadilannya. Mudahnya, dampak dari Revolusi Prancis terbagi menjadi 3 bidang, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Di bidang politik, yaitu perubahan dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Di bidang ekonomi, sistem pajak dihapus dan petani sebagai pemilik tanah. Kemudian, di bidang sosial yaitu setiap individu memiliki kebebasan dan susunan masyarakat yang dulu dihapus. Sedangkan pengaruh Revolusi Prancis bagi dunia yaitu menyebarnya slogan Revolusi Prancis yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Sedangkan bagi Indonesia sendiri yaitu munculnya paham nasionalisme dan tuntutan Indonesia untuk berparlemen. Nah, itulah kenapa Revolusi Prancis menjadi terkenal. Karena dobrakan yang diberikan oleh Revolusi Prancis ini bisa menginspirasi tempat lain di dunia untuk melakukan revolusi. Tetapi masih banyak yang percaya bahwa efek dari revolusi ini belum berhenti, bahkan masih mempengaruhi bagaimana dunia sekarang ini. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Imamatus Solehah dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan